Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Devina Indriani, NIM B1B1222099. Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana struktur penyusunan RAPBD Kota, dan ini mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIPMIP. Mungkin pertama saya akan menjelaskan apa itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu merupakan suatu rencana keuangan. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang nantinya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini sudah ditulis di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1-8 tentang Keuangan Negara. Nah, APBD ini terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, di mana pendapatan itu terdiri atas pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Tahun anggaran APBD itu sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu mulai dari 1 Januari sampai berakhir di tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah itu dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Nah, APBD ini disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Di sini ada belanja daerah. Belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, di mana ini juga merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 ini memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan sampai ke jenis belanja. Di sini ada tujuan APBD. Nah, tujuan APBD ini sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, di mana dalam rangka melaksanakan kegiatan daerah ini nantinya akan mencapai dan meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, dan menumbuhkan ekonomi yang cukup tinggi. Intinya pada akhirnya tujuan APBD ini itu ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Di sini juga ada fungsi APBD, yang mana fungsi pertama itu ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi itu merupakan anggaran daerah di mana nantinya akan menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu ada fungsi perencanaan. Di sini fungsi perencanaan ini dapat diartikan bahwa anggaran daerah itu dapat menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu ada fungsi pengawasan. Ini berarti bahwa anggaran daerah itu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Lanjut ke fungsi alokasi. Di sini berarti bahwa anggaran daerah itu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, di mana nantinya ini akan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lanjut ke fungsi distribusi. Di sini berarti bahwa kebijakan anggaran daerah itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Di sini berarti bahwa anggaran pemerintah daerah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Masuk pada prinsip APBD, prinsip dasar atau asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah ini sudah tertulis penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keuangan Perbendaharaan Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana prinsip ini ada kesatuan. Maksudnya di sini kesatuan ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja daerah dan negara itu disajikan dalam satu dokumen anggaran, disatukan gitu. Lalu ada universalitas, di mana asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan itu ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Lalu ada prinsip tahunan, ini bermaksud bahwa nantinya akan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Lalu ada prinsip spesialitas, di mana ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan itu terperinci secara jelas. Lalu ada akrual, yang menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang harusnya diterima, walaupun sebenarnya sih belum dibayar atau belum diterima pada kas. Lanjut, yang terakhir itu ada prinsip kas, di mana ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran itu dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Masuk ke penerimaan APBD. Sumber penerimaan APBD yang pertama itu dari pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, sumber penerimaan APBD itu dari dana perimbangan, di mana dana yang dialokasikan sebagai pengeluaran pemerintah pusat seperti dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini yaitu dana yang berasal dari APBN yang nantinya dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Lalu ada dana alokasi umum, di mana dana alokasi ini dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Lalu ada dana alokasi khusus, di mana ini nantinya dialokasikan kepada daerah tertentu saja dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Lalu sumber penerimaan APBD yang ketiga ada peminjaman daerah, dan sumber daya penerimaan APBD yang keempat ada penerimaan lain-lain yang sah berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan seperti jasa giro dan pendapatan bunga. Lalu ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah, komisi penjualan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Di sini kita akan masuk ke penyusunan dan siklus rancangan APBD, di mana proses perencanaan dan penyusunan APBD itu mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana secara garis besar itu yang pertama ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang kedua penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, yang ketiga penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, yang keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, yang kelima penyusunan rancangan Perda APBD, dan yang terakhir ada penetapan APBD. Di sini unsur-unsur penyusunan APBD itu dapat diklasifikasikan menurut kelompok jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, unsur-unsur ini yang pertama tadi ada pendapatan daerah ya. Pendapatan daerah itu merupakan hak daerah, di mana nantinya diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, yang mana tidak perlu dibayar kembali oleh daerah itu. Lalu yang kedua ada belanja. Di sini belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Yang ketiga ada pembiayaan daerah.
Di sini pembiayaan daerah itu merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 tadi yang sudah saya sampaikan juga, itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah kata atau kurangnya materi dari pembahasan saya tadi, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.